biasana bertoto kita lebih siman toton kenta lengabo situ kari judulna tapi di judul side banpe banti kanga ISMS kendu kaya tendu situ token secara kelompok entah ke skala tapi secara umum toto entah bagi sigel-gelenga ngasa pagi ras kita pulung ibas gereja maka go si ganti siman toton kentah ras kita lebih toto man bandu di bata sir puasa isurga rasidoni Tuhan kami Yesus singatakan zaman kami lauslah jadikan kerina bangsa menjadi muridku dan ketahuilah bahwa aku akan senantiasa menyertai engkau sampai kepada kesudahan zaman. Dalam janji penyertaan Tuhan inilah yang bisa kami mohonkan supaya Tuhan kami Yesus sertailah kami, lindungilah kami, jauhkanlah malapetaka itu dari kami yang sedang melanda dunia semua. Karena kepadamu cuma kami berharap. Karena kami tahu betapa lemahnya kami sebagai manusia. Dan kalau malapetaka itu begitu dahsyatnya, kami merindukan dan cuma Engkaulah satu-satunya tempat perlindungan kami. Karena itu Tuhan kami Yesus, lindungilah kami satu persatu dimanapun kami berada, di dalam semua yang mendengarkan kebenaran-Mu ini. Dan terus kami berdoa supaya para dokter kami demikian juga yang bisa menemukan obatnya. Karena sampai sekarang belum ada obat itu dan penyakit itu masih merajalela mencari mangsanya. Dan kami lihat di negara-negara lain yang sangat menakutkan bagi kami. Sampai mayat-mayat pun tidak ada yang menguburkannya. Karena itu kami datang ke hadapan-Mu, karena kami inilah milik kepunyaan-Mu. Tolonglah Tuhan kami Yesus supaya ada para ahli yang dapat membuat obatnya. Dan kami berdoa buat bangsa dan negara kami sendiri. Berkatilah pemimpin kami dengan hikmat yang daripada-Mu, sehingga bangsa kami ini terlindung dan ada damai, dan kami dapat beribadah dengan leluasa ke hadapan-Mu dan memanggil nama-Mu. Engkaulah Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Gembala Agung kami, yang melindungi dan yang menyertai kami. Kepadamu kami berdoa. Amin. Mari kita baca Markus pasal 6. Jadi Markus pasal 6 ini sudah lain sedikit judulnya. Kalau kemarin judulnya orang Nazaret menolak karena mereka memikirkan Yesus hanya secara manusia. Dan Markus pasal 6 ini ayat yang ke-6 judulnya Yesus mengutus ke-12 rasul. Ya, jadi lapo saja kepeken megilalap likang kepeken warina Yesus mengutus. Iya, kuakak bubanci kita berkembang, oke? Iya, makanya jenda kemajuan. Ada musuh si begi, mungkin kita nanti yang akan diutusnya. Karena itulah katakan di sini, Yesus mengutus ke-12 rasul. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Jadi dia tidak dalam satu tempat saja. Menurut Anda kenapa dia pindah dari satu desa ke desa lain? Jawabnya, karena semua desa ada orang berdosa di dalamnya. Dan ada orang yang perlu mendengar pengajaran. Ada orang yang kerasukan setan.
Jadi ada orang yang perlu diselamatkan. Lalu Yesus berjalan keliling dari desa ke desa sambil mengajar. Jadi kita nggak boleh rupanya duduk saja ya. Baru ayat 7. Ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat dan berpesan kepada mereka supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka kecuali tongkat, roti pun jangan, bekal pun jangan, uang dalam ikat pinggang pun jangan. Boleh memakai alas kaki, tetapi jangan memakai 2 baju. Inilah bagian yang pertama. Yang ayat 7, ia memanggil ke-12 murid itu. Jadi bukan semua, hanya 12. Ya, bisa kita teringat 12 suku umat Israel, bisa. Tapi kalau kita nggak mau lagi lihat umat Israel, Yesus rupanya memfokuskan kepada satu grup yang kecil. Iya, karena biji sesawi itu kecil, tapi nanti bertumbuh dia bisa memenangkan dunia ini. Dipilihnya 12 orang dan mengutus mereka berdua-dua. Jadi bukan sendiri-sendiri. Iya, berdua-dua itu. Maka kemarin ada pertanyaan, kalau satu-satu orang kita baca Alkitab bagaimana? Bolehkah? Katanya. Lupa aku jawabnya. Karena dua-dua yang kita senantiasa membicarakan. Karena kalau sendiri-sendiri sudah sering. Umpamanya Musa kan sendirinya dipanggil Tuhan. Abraham juga sendiri yang dipanggil Tuhan. Paulus pun sendiri juga yang dipanggil Tuhan. Jadi kalau sendiri-sendiri kita baca Alkitab juga, ya boleh. Iya, karena kenapa dikatakan 2-3 orang? Itu sangkut pautnya dengan apa kemarin itu ya? Dengan bait Allah. Ya itu kemarin sangkut pautnya, makanya dibuatnya 2. Karena bagi mereka biasanya mereka kebaktian itu di bait Allah. Ya, jadi kalau nggak ramai manusianya nanti, mana tahu Tuhan Yesus tidak hadir lagi di tengah-tengah mereka. Itulah terbelakangnya. Makanya dia pakai kalau 2-3 orang membicarakan tentang namaku, aku ada di tengah-tengah mereka. Iya, jadi kalau satu orang kita membaca kita, boleh kali. Iya, berarti kita lepas. Karena kan masing-masing juga kan satu-satu orangnya kita bertobat. Iya, Paulus pun sendirinya bertobat, kan gak diajaknya teman-temannya. Iya, itu boleh sendiri-sendiri baca kitab itu baik. Iya, jadi kenapa ada 2? Karena teringat akan kehadiran Allah di bait Allah. Dan sekarang tidak lagi ada bait Allah, sehingga Allah menyatakan kalau 2-3 orang pun membicarakan tentang namaku, aku ada di tengah-tengah mereka, walaupun kamu tidak pergi ke bait Allah. Itu maka berani kita buat kebaktian lewat radio ini. Kalau dalam perjanjian lama pasti kita nggak berani. Karena dalam hukum Taurat tak boleh seperti itu. Itu harus satu kumpulan-kumpulan gitu. Iya, tetapi dalam perjanjian baru bukan lagi lah demikian. Maka boleh satu orang pun membaca kitab, Allah hadir di tengah-tengah dia. Maka hidupku bukannya aku lagi, kata Paulus, tapi Kristus hidup di dalam aku. Ya, sudah saya jawab karena takut saya nanti lupa. Mari kita lanjutkan, kita ulangi sekali lagi. Yesus mengutus ke-12 rasul. Ya, jadi 12 tadi dia memilih dari antara yang ramai. Bisa juga Anda memikirkan, kurasa Yesus punya metode yang berbeda. Waktu Musa metodenya berbeda. Waktu Musa Allah memilih orang ramai menjadi bangsanya keluar dari tanah Mesir. Boleh juga Anda tafsirkan, tapi ramai ini gagal, maka sekarang Yesus
tidak memilih yang 5.000 itu untuk diutus. Langsung juga kita ingat waktu siapa itu berperang ya. Dikatakannya suruhlah orang ini minum katanya. Lantas semua minumnya seperti anjing katanya. Cuma 300 orang yang pegang pedang dan satu tangan minum. Waktu Gideon ya. Iya, makanya dikatakannya oke, yang semua minum, yang mulutnya sampai ke air suruh pulang. Akhirnya tinggal 300. Karena itu yang bersedia. Iya, kurasa inilah jawabnya kita kalau kita mau sedikit melihat secara teologi. Ya, karena pengalaman antara Musa dengan Yesus kan banyak persamaannya. Tetapi Musa gagal. Padahal ramai kali dikeluarkan dari tanah Mesir. Kuasa juga banyak kali mereka lihat. Dipelihara juga, roti pun turun dari surga gitu. Tapi gagal. Makanya di sini Yesus memilih cuma 12 orang untuk menceritakan namanya ke ujung dunia. Tetapi janjinya tadi apa? Pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan ketahuilah bahwa aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Nah, itulah membuat berhasil sampai hari ini murid yang ke-12 ini, walaupun nanti masih gugur satu lagi. Jadi tinggal 11. Dipilih Tuhan Yesus lah satu lagi gantinya supaya jangan ompong Paulus. Dengan itulah semua bangsa menjadi murid Yesus. Nah, makanya di sini dikatakannya ia memanggil ke-12 murid itu dan mengutus mereka berdua-dua. Ya, kenapa 2? Ya, karena lebih baik 2 daripada 1. Ya, nanti itu nggak bisa kita balas sekali. Ia memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Jadi Markus cuma 1 dilihatnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada mereka. Kalau Matius nanti berbeda. Di sini cuma 1 kuasa diberikan oleh Yesus kepada mereka. Itu apa? Iya, Yesus memberi murid-murid ini kuasa atas roh-roh jahat. Jadi kalau dia diutus, rupanya diperlengkapi. Tadi kan langsung diperlengkapi, pergilah dan ketahuilah dan bahwa aku menyertai kamu. Di sini diberikan kuasa, bukan penyertaannya, supaya mereka ini punya kuasa untuk mengusir roh-roh jahat. Rupanya dalam Markus ini yang paling ditakutkannya adalah roh-roh jahat. Iya, itulah dulu. Jadi kalau kita takut roh-roh jahat, berarti sudah diberikannya kuasa kepada murid-murid, supaya murid-murid ini bisa memiliki kuasa atas roh-roh jahat itu. Ayat 8 apa dikatakannya? Ini pesan. Jadi kalau dia pergi, yang diutus ini punya pesan. Apa pesannya? Supaya jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka. Ringankan beban. Ya. Kecuali tongkat. Seringkali kita orang, kenapa perlu tongkat gitu? Kalau pergi kita ngabarkan Injil, kenapa perlu dibawa tongkat gitu? Iya, setidaknya kalau tongkat itu nanti mana tahu ada ular, ya bisa tongkat itu bisa. Iya, kedua mungkin jalanan payah, ya bisa. Tapi apakah itu ada artinya secara rohani gitu? Kalau kepada Musa Tuhan katakan apa? Bawa tongkat ini. Iya, memang Musa pakai tongkat mengalahkan Raja Firaun. Kalau Daud mengalahkan Goliat dengan ahli-ahlinya. Nah, jadi di sini disuruhnya bawa tongkat. Itulah kemungkinannya. Karena ada ketakutan, ada kesulitan di tengah jalan nanti, mereka ada tongkat. Roti pun jangan. Tapi makanan gak boleh dibawa. Nah, makanya walaupun coronavirus seperti ini nggak ada persembahan-persembahan di gereja-gereja, murid-murid rasul-rasul nggak bisa takut dia.
Karena waktu mereka pergi katanya apa? Jangan bawa roti pun jangan. Iya, supaya ringan beban. Apalagi bekal pun jangan. Ya, apa bedanya roti dengan bekal? Sama, tapi kemungkinannya 2 kali diulangi. Supaya jangan nanti kita memikirkan roti dan bekal. Apalagi kasihkannya uang dalam ikat pinggang pun jangan. Supaya dulu tempat uang bukan di kantong, diikat pinggang. Karena uangnya itu kan receh-receh ya, uang perak lah begini. Jadi di situ ditaruh gitu. Uang pun nggak boleh dibawa. Makanya waktu Petrus di bait Allah katanya, emas dan perak kami tidak punya. Memang dia nggak punya karena nggak bawa katanya. Kalau nggak kan ada uangnya. Dia kan orang upahannya pun ada. Dia kan PT perusahaannya penangkap ikan kan besar PT-nya. Tapi Petrus sengaja berkata emas dan perak nggak kami punya. Tapi dalam nama Yesus berjalanlah katanya. Nah selanjutnya apalagi? Boleh memakai alas kaki supaya jangan kena paku ya gitu ya. Iya. Alas kaki ini kalau jauh kita berjalan kan perlu itu maksudnya. Karena tadi kalau dari desa kepada desa yang lain, alas kaki itu perlu gitu. Supaya kuat berjalan. Iya, maka alangkah baiknya katanya dalam surat Roma ya. Iya, suara derap katanya. Orang-orang yang membawa kabar baik. Iya, boleh pakai sandal katanya. Tapi jangan memakai 2 baju. Wah, bagaimana pula ini kalau turun hujan nggak ada lagi baju? Nah, makanya disingkatkan di sini supaya jangan menjadi beban, supaya Injil itu sajalah yang mereka bawa. Ada lelucon 1-2 kali gitu. Penginjil ini disuruh menjemput pendeta dari luar negeri, khususnya dari Amerika. Baru ditanya dia, bagaimana nanti kau tahu pendetamu itu? Kalau namanya pun kalau nggak tahu, karena dulu kan belum banyak telepon, belum juga banyak telegram. Tapi disuruh dia menjemput ke airport. Gitu. Waktu nggak payah dikatakannya, pasti nanti aku kenal. Gitu. Dari mana kau tahu bahwa itu nanti pendetamu itu sebagai hamba Tuhan datang dari Amerika? Katanya. Pasti kali nanti besar kualitasnya, itulah orangnya. Makanya itu benar. Waktu kami gabung dengan badan misioneri, waktu kami berjalan, khususnya karena pertemuan senantiasa dibuat pada waktu itu di Thailand, di Chiang Mai. Jadi kita kan dijemput gitu. Gampang mengetahuinya. Orang Asia cuma kopernya 7 kilo, jadi gak mau ini pasti dari Asia. Oh, kalau kopernya sudah 1,5 meter ke atas, oh ini sudah pasti dari Amerika. Karena orang Asia katanya tadi apa? Jangan bawa baju. Iya. Dan kebetulan itu memang betul. Baru kutanyalah kawan, kenapa kau bawa sepatumu 2 pasang atau 3 pasang? Dikatakannya apa? Karena sepatuku nomornya di atas nomor 45. Iya, sepatu di Asia semua hanya paling besar nomor 42. Jadi nggak ada di sini bisa dibeli katanya. Makanya payah kali dia cari sepatu memang benar. Nah, itulah alasannya. Entah bagaimanapun kesan Anda. Iya. Jadi itulah salah satu kesan. Makanya waktu kami mau beli sepatu, ada pendeta aku datang ke Medan, waktu kami cari sepatunya, semua dia suka. Cuma ukurannya tidak pas karena payah mencari nomor yang besar karena ukuran orang Asia. Oke lah. Mana tahu ada di antara kita ini memikirkan kalau mau diutus Tuhan, ya pikir-pikirlah dulu supaya jangan nanti kita dibebani oleh koper yang 1,5 meter panjangnya, karena sekarang orang semua sudah ringan berjalan. Jadi murid-murid memang dikatakan demikian, tapi dibaliknya itu nanti pasti ada alasannya. Alasannya sudah mulai ayat 10. Mari kita baca. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di suatu tempat kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ
sampai kamu berangkat dari tempat itu. Ini syarat. Jadi nggak boleh dia pindah-pindah. Itu makanya dalam cerita ini misinya Paulus, misinya Tuhan Yesus di Kapernaum lah base campnya, itu di rumah Simon Petrus. Ini syarat. Saya tidak tahu kenapa demikian, tapi mulai saya mengabarkan Injil baik di tanah Karo ini maupun di mana-mana saja, kalau saya sudah diterima di rumahnya, maka disitulah saya tinggal sampai pulang. Satu kali saya mengabarkan Injil di daerah Datah Bilang, itu dari Samarinda masuk ke dalam ada pemukiman orang Dayak, dan saya tinggal di rumah seorang puskesmas, dia mantri di situ, dan saya tinggal di situ sampai meninggalkan Kalimantan Timur pulang ke tanah Karo. Karena ini saya ingat, jangan pindah. Itu dikatakan di sini. Apa sebabnya kita tidak tahu, tapi nanti Anda bisa lihat di dalam Alkitab. Katanya selanjutnya kepada mereka, kalau di satu tempat kamu sudah diterima dalam satu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari tempat itu. Inilah dia persyaratannya. Nanti Anda bisa lihat lagi lebih dalam di dalam Alkitab. Ya, ayat 11. Dan kalau ada satu tempat yang tidak menerima kamu. Jadi Injil itu bukan selamanya diterima. Itu yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus. Tapi dia mulai dari kalau ada yang menerimanya jangan pindah. Tapi katanya, dan kalau ada suatu tempat yang tidak mau menerima kamu, dan kalau mereka tidak mau mendengarkan kamu, keluarlah dari situ dan kebaskanlah debumu yang di kakimu sebagai peringatan bagi mereka. Ini ada resikonya rupanya. Jadi kalau mereka tidak menerima ke-12 murid ini, mereka syaratnya harus mengebaskan debu di kaki sebagai peringatan bagi kamu. Ya, sebagai peringatan bagi mereka. Ini satu persyaratan. Jadi tadi yang diterima, yang kedua ini tidak diterima. Makanya kita bilang Allah yang kita kenal ini, mereka melihat sekedar manusia saja, yang nggak apa-apa. Tetapi kalau kamu melihat dia dari utusan Allah dari surga, bisa juga kamu terima. Ini juga bisa kamu terima dan tinggal terus di situ. Nah, itulah sebabnya banyak ceritanya Paulus ya. Marilah tinggal di rumahku, kata orang, pasti dia mau tinggal. Tapi kalau dia ditolak, umumnya dia akan meninggalkannya dan mengebaskan itu. Itu mari kita mau to prove. Dalam Kisah Rasul ada 2 saja kita lihat, jangan nanti kita lama. Kisah Rasul pasal 13 ayat 51. Ini di kota apa ini? Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan di sini terjadi di dalam Rasul-Rasul yang ke-12, khususnya di sini Paulus. Karena Judas Iskariot sudah turun dan Paulus yang menggantikannya. Ya, karena kita lihat Matias yang dipilih ini nggak pernah muncul di ladang misi. Ya, maka kita akui saja ya Paulus rupanya menggantikan Judas Iskariot lah. Makanya dia melaksanakan ayat yang ke-11 ini. Kisah Rasul 13 ayat 51. Di kota apa dia di sini? Dan dia mengebaskan kakinya itu. Di Antioquia kah? Antioquia apa? Karena banyak Antioquia. Iya, di daerah Ikonium ya. Iya, di daerah Ikonium di mana dia melaksanakan misinya. Jadi dia meninggalkan kota itu. Iya, itu kita baca ayat 51 ya. Iya, 51. Iya, akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Mereka meninggalkan kampung itu karena mereka menolak Injil.
Iya, ada satu lagi pasal 18 kurasa. Itu di kota mana ya? Pasal 18 kita rasul ayat 6. Kita rasul 18 ayatnya yang ke-6. Itu kota apa? Ya, ini kotanya Korintus. Ya. Tetapi ketika orang-orang itu memusuhi dia dan menghujat, ia mengebaskan debu dari pakaiannya dan berkata kepada mereka, biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Kemarin sudah ditanya, apa maksudnya ini? Kalau kukatakan dosanya diampuni, maka dosanya akan diampuni. Kalau kau katakan dosanya tetap ada, maka dosanya tetap ada. Dan apa yang kau ikat di dunia akan terikat juga di surga. Inilah dia. Iya. Biarlah darahmu tertumpah ke atas kepalamu sendiri. Aku bersih, tidak bersalah. Mulai dari sekarang, aku akan pergi kepada bangsa-bangsa lain. Rupanya Injil itu bisa ditolak, sebagaimana mereka menolak waktu di Nazaret. Tetapi orang yang menolaknya ini, maka darahmu tertimpa kepadamu saja. Maka Yesus katakan, kamu akan mati di dalam dosamu. Iya, alasannya ini kalau mau lebih teologi sedikit, itu Yehezkiel pasal 33. Ya, saya nggak bawa perjanjian lama. Yehezkiel pasal 33 ayatnya yang ke-8. Anda bisa membacanya. Ini latar belakangnya. Yehezkiel 33 ayat ke-8. Silakan baca satu orang dari kita. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, hai orang jahat, engkau pasti mati, dan engkau tidak berkata apapun untuk memperingatkan orang jahat itu, supaya bertobat dari hidupnya, orang jahat itu akan mati dalam kesalahannya, tetapi aku akan menuntut pertanggungjawab atas nyawanya daripadamu. Itulah dia. Makanya sekarang kita sudah peringatkan, kita lepas dari utang darahnya, dialah yang menanggung dosanya. Makanya kalau orang itu menolak, jadi penuh kuasa murid-murid ini. Bukan saja setan-setan yang diberi Yesus kuasa, tetapi juga kalau mereka ditolak, itu berarti mereka akan mati di dalam dosa orang itu, karena mereka tidak menerima keselamatan yang sudah dibawa oleh murid-murid ini. Nah, itulah sebabnya tadi mereka tidak usah bawa makanan, tidak usah mereka bawa uang, karena nanti ada orang yang menerima mereka dan mereka akan tinggal di rumahnya dan mereka bisa makan dan minum karena mereka sudah memberitakan keselamatan kemana saja mereka datang. Sama dengan waktu Tuhan Yesus datang ke bumi, kan gak dibawanya emasnya dari surga. Ya datang saja dia ke bumi, dan katanya Alkitab apa? Perempuan-perempuan melayani tim mereka kemana saja mereka pergi. Makanya begitu dia menyembuhkan ibu mertua Simon, tinggal dia di rumah itu. Dan ibu mertua Simon mulai melayani dia, karena dia sudah melayani mereka dan penyakitnya juga sudah disembuhkannya. Inilah dia yang bisa kita renungkan. Baik, kita baca lagi, nanti kita beberapa bagian bisa kita tarik kesimpulan. Iya ya, ayatnya yang 12. Tadi sudah ya, kalau ada orang menolak harus ada tindakan kita. Wah, enak ya kalau ditolak, kebaskan debu di kaki supaya kalau dia mati dalam dosanya kita tidak berutang. Iya, terpikir-pikir saya lama ini. Kenapa kalau kita nggak mengabarkan Injil, kalau kita mengabarkan Injil dan ditolaknya, kita tidak berutang lagi. Dia akan mati dalam dosanya, tapi Tuhan tidak menuntut kita lagi.
dalam kondisi corona ini saya terpikir, kalau seandainya lah ada di dalam tangan kita obat corona, iya, dan satu kampung sudah makan obat itu dan sembuh semuanya, dan sesudah itu bagaimana? Kita diamkan. Kurasa pasti kita nggak seperti itu. Iya, karena kita kan tahu upah dosa adalah maut, dan sudah diberikan obatnya kepada murid-murid. Makanya dia pergi membawa obat ini. Kalau dia membawa obat ini kan nggak perlu bawa uang, karena kan dibawanya jauh lebih. Iya, seandainya dalam zaman sekarang ini kita dapat obat coronavirus, kan nggak perlu kita cari di mana nanti ongkos kunak, kita bilang kan nggak perlu, karena semua nanti orang akan mari sini, ini juga orang sakit, mari sini, semua lah obat kita. Dan dia juga pasti akan mau menolong kita, karena kita juga sudah menolong dia. Itulah sebabnya, makanya kita Yesaya pasal 33:8, kalau ada orang berdosa dan engkau tidak peringatkan, maka kamu akan dituntut. Tetapi kalau kamu memberitakannya dan dia menolaknya, kebaskanlah di tanah, maka kamu tidak lagi akan dituntut atas kematian orang yang jahat itu. Itulah sebabnya. Jadi sudah dikebaskan, itu tandanya dia sudah menolak. Maka Paulus meninggalkan grup itu, pergi dia ke tempat lain. Matilah kamu di dalam dosamu kalau kamu tidak menerima Injil, itu rupanya hukumannya. Ya, oke, sampai di situ dulu. Mari kita lanjut ayat 12. Lalu pergilah mereka, ya, pergilah memberitakan bahwa orang harus apa? Bertobat. Ya, inilah yang perlu. Karena tanpa bertobat, matilah. Upah dosa adalah kematian, masuk neraka. Maka khotbah orang ini bukan mari kita ke gereja, kan enggak. Mari kita dibaptis. Bertobatlah, itu isinya. Jadi langsung kita katakan, kalau begitu khotbah di dalam Markus, bertobatlah, ya kan? Maka pertama juga bertobatlah, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Dan percayalah kepada Injil. Iya. Nah, disinilah saya coba menjawab pertanyaan itu sekaligus. Ya, bagaimana langkah-langkahnya bertobat, ya? Kan itu pertanyaan yang belum saya jawab. Walaupun ada lagi nanti satu lagi pertanyaan, ya, tapi pertanyaan yang satu lagi itu sehubungan dengan persembahan. Iya, kurasa nggak usahlah malam ini mengenai persembahan kita jawab. Iya, karena tuh persembahan pun diantar pun siapa yang mau menerimanya, aku pikir juga. Karena salaman pun nggak bisa, jadi ya nggak usah kita bahas dulu mengenai persembahan ini. Iya, yang kita bahas karena sangkut pautnya, pergilah mereka dan mereka memberitakan orang harus bertobat. Iya. Nah, jadi pertanyaan kemarin itulah sangkut pautnya, karena waktu Yesus mulai mengabarkan Injil dalam Markus, itulah isinya. Kurasa kalau nggak silap kita, mari kita lihat Markus 1 ayat 15 kalau nggak salah saya, di mana khotbahnya Tuhan Yesus mulai berkhotbah. Kalau Yohanes Pembaptis juga sama, bertobatlah. Tapi kita pilih khotbahnya Tuhan Yesus. Iya kah? Atau salah saya? Ya, Yesus tampil di Galilea, ya. Sesudah Yohanes ditangkap, datanglah Yesus ke Galilea memberitakan Injil Allah. Katanya, waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah. Baru apa? Dan percayalah kepada Injil. Ini dua, ya. Kalau Yohanes Pembaptis cuma satu beritanya, bertobatlah, rombaklah tingkah lakumu. Kalau ada yang meminta, janganlah meminta lebih banyak. Tetapi kalau dalam Tuhan Yesus berbeda sih, ya. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, jadi ini menjadi kata kunci sekali. Jadi bagaimanakah caranya supaya bisa bertobat? Karena inilah beritanya ke-12 rasul ini waktu mereka diutus. Bertobatlah. Lalu pergilah mereka memberitakan bahwa orang harus bertobat. Dan mereka mengusir banyak setan.
dan mengoles banyak orang sakit dengan minyak dan menyembuhkan mereka. Apa yang kita bisa jelaskan mengenai bertobat? Ya, saya teringat satu cerita. Itu cerita yang gampang, jangan yang berat-berat kali, karena mana tahu khotbah ini ringannya. Anda ingat waktu Sakeus berjumpa dengan Yesus ya? Kalimat yang terakhir kali itu jarang kita uraikan. Tapi itulah saya rasa yang kita uraikan menjawab pertanyaan ini. Bagaimanakah caranya bertobat? Itu kisah Rasul, Lukas 19 ya. Ya, mari kita lihat, itu kata yang sangat penting. Maka tadi bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Ya, kemarin juga sudah kita singgung, kesembuhan belum pasti mendapatkan keselamatan. Karena keselamatan menyangkut hal dosa diampuni dan percaya. Ya. Di dalam Lukas 19 ada satu kata di sini, walaupun luas di atas, kita baca saja yang di bawah. 9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Jadi terjadi keselamatan. Kenapa terjadi keselamatan? Jawabnya satu, karena Yesus datang ke situ. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Karena Yesus datang ke daerah itu. Dan Sakeus ini mau percaya dan menerimanya. Ya, itu sederhananya 9. Tapi 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ya, itu perkataan yang bisa kita ikuti. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sakeus itu hilang. Iya, maka tadi bertobat itu kalau kita sadar kita orang yang hilang, makanya ada cerita anak yang hilang. Bisa kamu jawab juga itu? Kenapa dipakai anak yang hilang di dalam Injil Lukas? Anak yang hilang katanya ya, domba yang hilang katanya. Ya, sangat sederhana. Dia tidak lagi dalam satu kawanan, dia sudah jalan sendiri. Iya. Jadi kalau dia tahu dia hilang, tahu dia belum diselamatkan, kan itu namanya sini. Tahu dia orang berdosa dan ada orang yang bisa menyelamatkan dia dan dia mau diselamatkan. Itulah artinya bertobat dan itulah artinya bisa mendapatkan keselamatan. Maka Tuhan Yesus katakan, hari ini terjadilah keselamatan di rumah ini karena Sakeus ini tahu bahwa dia orang yang hilang. Dia tahu bahwa dia orang berdosa, bahwa dia tahu bahwa dia seorang penipu, dan Yesus datang untuk mencari orang yang demikian. Maka di tempat yang lain ada cerita yang lain. Orang sakitlah yang membutuhkan dokter. Aku datang bukan mencari orang yang menganggap dirinya benar, tapi aku datang untuk mencari orang yang berdosa. Sama ceritanya. Ada yang hilang, ada yang berdosa, semuanya ini sama. Inilah orang kalau dia datang, maka dia akan diselamatkan. Iya. Jadi bagaimana caranya supaya bisa kita sampai selamat? Tahu ya? Aku ini hilang atau tidak? Karena di sini orang Farisi, orang Saduki, mereka tidak merasa hilang dan tidak perlu, karena mereka merasa bukan orang berdosa. Waktu saya membaca surat Galatia hari ini, saya dapatkanlah kuncinya yang sangat mendasar sekali. Karena mereka tidak merasakan dirinya itu orang berdosa. Karena mereka itu orang Yahudi, orang yang dipilih oleh Allah, orang yang memiliki tanah Kanaan, tanah perjanjian, orang yang dimana Allah hadir di bait Allah, orang yang beribadah, orang yang memberikan persembahan di hari raya Pentakosta. Mereka beribadah, mereka ada Taurat, semua mereka ada sangkut pautnya dengan Allah. Datang Yesus. Wupuyau kita nih kalau dalam bahasa Chinese kami. Aku nggak perlu kau. Itulah sebabnya mereka merasa tidak sakit.
Yang sakit itu orang kafir. Orang kafir ini tidak punya hukum Taurat. Orang kafir ini tidak disunat. Itulah pikiran mereka. Sehingga bagi mereka Yesus tidak perlu sama mereka. Jadi mereka tidak perlu juru selamat. Yang perlu mereka apa? Taurat. Melaksanakan undang. Salah kau. Kenapa kau makan sama orang berdosa? Katanya kan gitu. Salah kau. Kenapa kau nggak pelihara hari Sabat? Keliru orang itu. Akhirnya mereka dalam hatinya, oh kita ini orang yang sehat, tidak perlu dokter. Kita ini orang yang tidak berdosa, nggak perlu juru selamat. Makanya pada hari raya Pentakosta terkejut orang itu. Apa yang kami buat supaya kami selamat? Simon Petrus berkhotbah, percayalah dan sadarlah dan bertobatlah supaya dosa-dosamu diampuni. Bahwa Kristus diuntukkan bagi kami. Ya, jadi bisakah sudah kita jawab? Kalau begitu seorang itu bisa bertobat, sama saja. Kalau kita rasa sakit, kita pergi cari dokter. Dan dokter kita adalah Yesus. Oh, ini dosaku, aku perlu kamu. Dan dosaku kuakukan kepadamu. Seperti siapa tadi yang pemungut cukai yang Sakeus ini? Bisa Anda baca bagaimana pertobatannya Sakeus ini. Jangan kita baca bagaimana pertobatan Rasul Paulus ya. Bagaimana pertobatan Sakeus ini, aku mau lihat satu. Waktu Yesus didengarnya, kan gitu pertobatannya. Wah, ramai manusia. Ditinggalkannya kantornya gitu kan ceritanya. Oh, ada halangan kan gitu. Makanya pertobatan itu banyak halangannya. Ya, pernah Anda dengar orang bertobat sampai 1 minggu nggak bertobat? Mau dia masuk ke kamar, dia mau bertobat. Waktu dia mau mengakukan dosanya, langsung diciumnya bau terbakar, kuningnya di dapur. Aduh, terbakar rumah, katanya. Jangan jadi amin lagi. Sayang, katanya. Besok lagi, masuk lagi ke kamar. Langsung lagi ada orang tutup pintu, nggak jadi lagi. Nah, itulah Sakeus kan? Iya, banyak halangannya. Padahal hati Sakeus sudah rindu. Juru selamat datang ke kota ini, pikirnya. Karena rindu kali dia mengenali Yesus, karena sudah banyak didengarnya. Nah, barulah dia berusaha, begitu kan? Hatinya sudah tertarik, oh inilah dia, oh ini yang Yesus yang mereka ceritakannya, katanya. Nah, barulah Yesus menjumpai dia. Jadi kerinduan kita dulu tahu kita ini orang berpenyakitan, seperti Sakeus sudah orang berdosa, sudah korupsikan 4 kali lipat dan sebagaimana. Itulah Sakeus. Waktu Yesus datang, dia mau mengenal Yesus. Nah, barulah Yesus katakan apa? Aku mau menumpang di rumahmu. Tak ditolaknya kan? Diterimanya. Sesudah diterimanya Yesus, diakukannya lah dosanya. Barulah datang lagi dari Yesus. Jadi langkah bertobat nggak bisa sama semua, tapi prinsipnya sama. Apakah aku orang berdosa? Orang Farisi nggak ada dosanya. Ya, apalagi orang-orang mahkamah agama itu, wah banyak kali persembahan kepada Allah, melakukan semua orang Taurat. Tak sadar mereka orang berdosa. Maka waktu mereka mendengar Paulus katakan semua orang berdosa, mereka tolak. Jadi di antara kita ini pasti ada orang yang menolak kalau dikatakan semua orang sudah berdosa. Dia paling baik di kampung itu. Masa dikatakan dia orang berdosa? Nah, itulah syarat pertama. Maka bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Nah, sekarang saya buat lebih sederhana. Adakah dosa Anda? Bertobat artinya apa? Kusadari dosaku ini, inilah penyakit dosaku. Membuat aku mati, tidak punya hubungan dengan Allah. Dan dosaku ini sudah tahu aku. Kristus Yesus mati untuk mengangkut dosa-dosaku. Kristus inilah Mesias anak Allah, Allah sendiri yang dapat mengampuni dosa. Aku datang kepadanya. Iya, sehingga dosa kita dapat diampuni. Dan aku percaya karena sudah banyak ku dengar tentang dia. Makanya jangan katakan Sakeus itu pertama kali dengar Yesus, sudah didengarnya, tetapi kerinduannya mau bertemu dengan dia. Itulah perbedaannya. Jadi pertobatan itu pertemuan satu pribadi dengan pribadi yang lain. Pertemuan orang berdosa dengan orang kudus. Pertemuan orang sakit dengan dokternya.
Nah, di dalam hal itulah makanya Zakheus mengakukan semua dosanya. Dan di dalam bidang itulah makanya Yesus berkata, hari ini terjadi keselamatan bagi rumah ini. Beda dengan orang kaya. Yang satu lagi pemuda yang kaya. Pemuda yang kaya juga sadar dia belum diselamatkan. Tetapi bedanya di mana? Oh, aku sudah melakukan ini, kutoran semua katanya. Satu lagi cuma kurangmu katanya. Apa itu katanya? Jualkan hartamu supaya kau dapat harta di surga. Bukan supaya diberikan sama Tuhan Yesus hartanya. Kan Tuhan Yesus kan gak perlu, tadi pun murid-muridnya pergi, jangan bawa perak emas katanya, karena semua dia punya. Nah, sesudah itu jualkan itu, berikan kepada orang miskin. Karena itu dia lupa Tauratnya gak dilakukannya satu. Bantulah orang miskin, lupa karena dia orang kaya. Baru disambungnya apa? Mari ikutlah aku, itunya dia buat. Nah, makanya murid-murid juga sudah ketakutan. Kalau seperti dia ini pun gak selamat, siapa lagi yang bisa selamat katanya kan? Kami sudah tinggalkan semua. Baru Yesus katakan apa? Bagi manusia itu tidak mungkin, tapi bagi Allah semua hal bisa terjadi. Keselamatan itu terjadi sebagaimana kita tahu penyakit kita dan kita rindu disembuhkan. Itulah dosa kita. Dia yang bisa mengampuni dosa kita, kita sudah dengar. Anak manusia berkuasa mengampuni dosa di dunia. Aku datang ke situ. Nah, barulah terjadi pertobatan. Ya, lebih jelas lagi langkah-langkahnya. Ya, langkah-langkahnya kalau sudah Yesus datang ke dalam hati Anda, sudah mengajari Anda, nggak perlu didikte lagi. Itu nanti jadi lagi undang-undang Taurat. Iya, sebagaimana angin berhembus, kamu tidak tahu dari mana datangnya dan kemana perginya. Demikianlah halnya dengan orang yang dilahirkan kembali. Tidak ada yang sama, tetapi hasilnya sama. Kalau kita tahu, kita perlu, oh ini dosaku, upah dosa neraka. Oh begini jalannya, oh terima kasih Tuhan, aku tahu. Barulah kita datang, bertobatlah dan percayalah kepada Yesus Juru Selamat kita. Itulah yang bisa kami sampaikan dengan jawaban yang sudah kami berikan. Ya, mari kita tutup dengan doa. Jadi kalau ada yang Anda bertobat, coba malam ini bertobat. Kalau nggak jadi nanti malam ini bertobat, besoknya lagi tanya lagi. Aku sudah mau bertobat Pak, tapi kok belum juga jadi bertobat. Apa sebabnya? Makanya tadi saya katakan ada 1 minggu orang mau bertobat, tapi nggak jadi bertobat. Seperti tadi, dia masuk ke kamar kunci gitu. Karena dia nyewat ibu-ibu. Semua sudah orang tidur. Didengar, mak katanya tiba-tiba bangun, nggak jadi lagi pula. Oh, nggak jadi lagi gitu. Oh, ini terbakar rumah gitu. Apa yang terbakar rumah? Apapun nggak ada, semua sudah selesai masak. Ada halangan seperti Zakheus. Tapi Zakheus panjat pohon ara, ada halangannya. Tetapi kalau kita tahu, kita orang sakit, kita tahu ada dokter yang bisa menyembuhkannya. Kalau kita datang, itulah Yesuslah satu-satunya anak Allah yang bisa mengampuni dosa. Mari kita berdoa. Kami telah mendengar, rupanya sesudah kami mendengar banyak tentang Yesus. Yesus juga berkata kepada murid-murid untuk diutus, dan mereka pergi. Dan dalam persyaratan ini Tuhan Yesus menjamin tidak perlu bawa roti, tidak perlu bawa uang. Dan ada juga persyaratannya, jangan pindah-pindah. Dan ada juga persyaratannya, kalau ditolak, kebaskanlah debu tanah. Kami dapat mengerti, kalau Injil diberitakan dan ditolak, maka dia akan mati di dalam dosanya, tidak terjadi pengampunan. Tetapi kalau ada orang yang tahu dia orang berdosa seperti Zakheus, dan dia tahu bahwa Yesus itulah anak Allah yang berkuasa mengampuni dosa, dan kalau dia datang, maka terjadilah pertobatannya, maka didapatkannya lah keselamatan itu. Tuhan, hamba ini berdoa, walau ada di antara pendengar ini yang rindu supaya diselamatkan, di mana dia sudah tahu penyakit dosanya itu belum diampuni, walaupun dia sudah seperti orang Farisi baiknya, tetapi di dalam hatinya tetap berkata, dosaku belum diampuni.
Malam ini tolonglah dia supaya dia datang kepadamu, anak domba Allah, Yesus Juru Selamat yang mati di kayu salib untuk mengampuni dosanya. Dan kami berdoa supaya Roh Kudus bisa membawa hatinya kepada pertobatan itu. Tolonglah Tuhan kami Yesus, kalaupun ada halangannya, supaya dia terobos sampai dia memiliki di mana dosanya sudah diampuni. Hari ini terjadi keselamatan di rumah ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Kami serahkan semua saudara-saudara kami yang mendengarkan radio ini. Hiburkan dan kuatkanlah mereka dan peliharakanlah. Dan kalau sudah banyak kami mendengar, rupanya ada juga bagian kami harus pergi dan memberitakan Injil. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyanyi